Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Ibu Mida di sini. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7 semester 1, yaitu materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Oke, sekarang simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui tayangan video ini diharapkan peserta didik mampu memahami tentang 1. Penyelidikan IPA, 2. Manfaat belajar IPA. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan apa yang dilakukan oleh anak pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Kegiatan tersebut adalah pengamatan. Melalui kegiatan pengamatan, akan didapatkan gambaran atau deskripsi dari hasil pengamatan tersebut. Misalnya tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan lain-lain. Kegiatan pengamatan tadi merupakan salah satu dari bagian penyelidikan ilmiah IPA. Apa sih yang dimaksud penyelidikan ilmiah IPA? Nah, sebelum kita tahu jawabannya, kita tonton dulu video berikut. First you make an observation of the world around. Take notes and record all the things that you found. Then you ask a simple question, something that you want to learn. Then you form a hypothesis to explain what you observe. Then you make a prediction about how it's gonna go. Do a test with a control and a variable. Then you analyze the data and draw a conclusion. Oke, video yang kita saksikan tadi adalah contoh dari kegiatan penyelidikan IPA. Jadi, penyelidikan IPA adalah bagaimana cara melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan. Apa sih maksud ketiga proses ini? Kita bahas satu-satu ya. Pertama, pengamatan. Maksudnya adalah menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Menggunakan panca indera di sini, misalnya kita menggunakan mata untuk mengamati warna hijau daun. Kemudian mengamati bentuk bola itu bulat, atau mengamati air yang mengalir. Itu contoh menggunakan panca indera, salah satunya mata. Kalau misalnya kita menggunakan telinga, berarti kita mengamati dengan menggunakan pendengaran. Misalnya kita mendengar bunyi klakson mobil, mendengar suara orang menyanyi, itu juga disebut pengamatan. Kemudian lagi, kalau kita menggunakan indera kulit meraba, misalnya kita meraba suatu objek, misalnya meja, apakah meja permukaannya kasar ataupun halus, itu juga disebut pengamatan yang melibatkan panca indera. Nah, kalau yang melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur, itu juga disebut pengamatan. Misalnya kita mengukur tinggi badan teman, atau misalnya mengukur kecepatan mobil, atau lagi contoh lain mengukur suhu badan, itu juga disebut pengamatan. Jadi pengamatan ada dua macam, bisa menggunakan panca indera dan bisa juga menggunakan alat ukur ya. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Maksudnya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan.
Ketika kita membuat inferensi, berarti kita membuat sebuah perkiraan untuk menarik kesimpulan. Kemudian proses yang ketiga adalah mengomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Misalnya kita menyampaikan hasil pengamatan kita secara langsung, berarti kita menyampaikannya secara lisan. Apabila kita membuatnya dalam bentuk tabel atau bagan ataupun diagram, itu berarti kita menyampaikannya dalam bentuk tulisan. Contoh ilustrasinya bagaimana? Perhatikan gambar jeruk ini. Ketika kita melihat jeruk, apa yang bisa kita amati dari buah jeruk tersebut? Apakah bentuknya, misalnya warnanya, teksturnya, atau rasanya? Itu adalah hal-hal yang bisa diamati pada buah jeruk. Kemudian proses yang kedua adalah membuat inferensi. Berdasarkan pengamatan tersebut, baik bentuk, warna, tekstur, rasanya, apa saja hasil yang didapatkan. Misalnya, ketika kita mengamati bentuk jeruk, ternyata bentuknya bulat. Atau warnanya misalnya, ternyata warnanya oranye. Kemudian rasanya, kalau rasanya ketika kita sudah memakannya, kita bisa tahu apakah jeruk itu rasanya manis atau asam. Nah, kemudian mengomunikasikan tahap berikutnya, yaitu kesimpulan yang didapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau diagram. Ini contoh mengomunikasikan secara tertulis. Seperti ini, dalam bentuk tabel. Ini berdasarkan pengamatan, didapatkan hasil seperti ini. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami tentang proses penyelidikan IPA? Kalau begitu, kita lanjut ke manfaat belajar IPA. Yang pertama adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa daun warnanya hijau? Saat kita belajar IPA, kita bisa tahu jawabannya. Daun berwarna hijau itu karena mengandung klorofil. Kemudian yang kedua, manfaat belajar IPA adalah meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Dengan belajar IPA, kita tahu bahwa tanaman kalau ditanam, maka pasti dia akan mendapatkan air dan zat hara lainnya dari dalam tanah. Sebaliknya apa? Kalau tidak ditanam, otomatis bunga akan layu dan akhirnya akan mati. Nah, dan kesimpulan yang terakhir adalah manfaat belajar IPA. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Kedua, meningkatkan kualitas hidup. Ketiga, menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Untuk materi selanjutnya akan ada pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.